Gibran Rakabuming Raka, usia yang terbilang muda namun sudah menjadi wali kota Surakarta dan sekarang mencoba bertarung menjadi Wapres Indonesia. Sebenarnya dia ini bisa apa sih? Kok dia mau jadi Wapres padahal usianya saja masih muda, 36 tahun? Apa karena dia anak presiden hingga dia beraninya mencalonkan diri menjadi Wapres dan menentang syarat pencalonan Wapres? Atau jangan-jangan ini adalah praktik politik dinasti yang sudah lama direncanakan oleh Bapak Jokowi? Dan ada banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang sering terlontarkan yang akan kita bahas selengkapnya dalam video You di YouTube channel tersotoy sepanjang masa. Sotoy gak tuh? Sotoy lah, sanggak. Dengan menyandang status sebagai anak presiden, membuat Gibran memiliki daya tarik politik yang tinggi. Magnet politik ini sekaligus akan mengujinya sebagai sosok yang mandiri atau sekedar membawa nama besar sang ayah. Sebenarnya, jika dipikir-pikir lagi, Gibran tidak menentang syarat-syarat untuk mencalonkan diri sebagai Wapres. Sebab, jika rakyat yang meminta, apa salahnya? Toh, buat rakyat juga kan? Dari hasil lembaga survei menunjukkan bahwa ada 38,5% rakyat Indonesia yang tidak setuju dan 41,8% rakyat Indonesia setuju atas pencalonan diri Gibran sebagai cawapres. Dan sisanya 19,8% rakyat Indonesia hingga kini masih rapat paripurna untuk membahas persoalan ini. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Pemilu Norma Pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 tahun 2017 yang berbunyi berusia 40 tahun atau pernah atau sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu. Pasal ini juga telah meloloskan bahwa Gibran berhak atau boleh mencalonkan diri sebagai Wapres sebab saat ini dia sedang menjabat sebagai wali kota Surakarta yang dipilih secara pemilu, bukan karena anak presiden, tetapi karena beliau telah lulus syarat usia melalui jabatannya yang sekarang. Dan siapa saja yang berusia di bawah 40 tahun apabila ia sudah pernah atau sedang menjabat jabatan yang dipilih secara pemilu berhak juga mencalonkan diri sebagai pemimpin negara. Selain politisi, Gibran juga seorang pengusaha muda yang sukses. Ia memiliki beberapa usaha yang ia kelola bersama adiknya Kaesang, yaitu Chili Pari, House of Knowledge, Markobar, iColor, dan lain-lain. Dan selama menjadi wali kota Solo, ada beberapa penghargaan dan pencapaian yang ia raih, yaitu penganugerahan sertifikat Adipura kategori kota besar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penghargaan Universal Health Coverage, penghargaan kota besar dengan kinerja terbaik dari Kemendak, dan perekonomian kota Solo kini meningkat menjadi 6,25%, jauh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan semua itu sudah menjadi bukti bahwa Gibran seorang pemimpin yang baik. Namun, bagi sebagian rakyat, sebagai wali kota sekaligus pengusaha sukses, belum cukup layak jadi wapresnya Indonesia. Selain dari usia, ia juga belum memiliki pengalaman yang matang dalam kancah politik dalam negeri, apalagi politik mancanegara. Kekhawatiran itu tidak berhenti di situ saja. Rakyat juga khawatir ia tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan serius, serta salah dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Lagi-lagi, kekhawatiran itu muncul karena usianya yang belum matang. Dan saya pun semakin bingung, seakan-akan Gibran mau menjabat jadi capres saja. Padahal sudah jelas tertera Prabowo Gibran. Sabar, nanti setelah dia berpengalaman dari Wapres, baru naik jadi presiden.
Berikan dia ruang untuk memperdalam pengalaman politiknya. Walaupun nanti dia kesulitan menjalankan tugasnya sebagai wapres, toh dia punya pembimbing yang sudah berpengalaman selama 10 tahun. Terus, apalagi yang mau dikhawatirkan?